Так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemar berikutnya, yaitu klien nomor 9699. Yang Mbak Wira ulangi, klien nomor 9699. Di sini ada terawangan sebuah keris ya, dapurnya lurus ya. Ini Mbak Wira bisa melihat ya, dari bilahnya itu meteoritnya itu banyak banget. Ini cakep banget. Ini luar biasa, ini istimewa. Ini kalau manusia gitu, laki-laki gitu ya, ini primus justitiu ya. Kalau ini cewek gitu, ini Anya Geraldine gitu ya. Jadi memang cakep banget, cantik banget. Sepanjang sejarah Mbah Wira melihat keris ya, dari klien-klien yang melakukan pemaharan terawangan, ini adalah keris yang paling ganteng, paling cakep. Ini kelas kolektor sih ya. Secara fisik memang ini luar biasa istimewa. Tapi secara esoteris, secara gaib, apakah dia seganteng penampilannya? Tunggu dulu ya, itu lain cerita. Nah, sebelum Mbah Wira menjelaskan ya tentang sisi esoteris ataupun kondisi gaibiah dari keris ya milik klien nomor 9699, Mbah Wira perlu menyampaikan dulu bahwa Mbah Wira menggunakan metode pemeriksaan vibrasi energi dan khodam ya. Jadi Mbah Wira menggunakan dua metode itu. Apabila secara vibrasi energi dinyatakan tidak berenergi, secara khodam dinyatakan tidak berkhodam, maka menurut Mbah Wira itu adalah kosong, tidak bertuah. Tetapi dalam praktek ilmu lain, dari sudut pandang ilmu lain, belum tentu yang kosong, tidak berenergi dan tidak berkhodam itu tidak bertuah, belum tentu. Misal ada satu gelas kolak kacang hijau. Ketika Mbah Wira terawang kemudian menghasilkan, segelas kacang hijau ini nggak ada energinya, juga nggak ada khodamnya. Berarti menurut sudut pandang Mbah Wira, segelas kolak kacang hijau ini kosong, tidak bertuah. Tapi ternyata dalam sudut pandang ilmu gizi, segelas kolak kacang hijau ini ada tuahnya, yaitu memberikan vitamin E dan zat besi bagi pengkonsumsinya, kan gitu. Jadi tergantung ilmu apa dulu yang digunakan untuk melakukan pengecekan. Kemudian ada lukisan alam. Lukisan alam ini Mbah Wira terawang tidak mengandung energi, juga tidak mengandung khodam, berarti ini kosong, tidak bertuah. Tetapi dalam sudut pandang ilmu psikologi gitu ya, lukisan alam yang indah itu ternyata mengandung tuah, trauma healing dan stress healing, menghilangkan stres dan menghilangkan trauma. Jadi jangan khawatir bahwa apabila dalam sudut pandang Mbah Wira itu kosong, belum tentu dalam sudut pandang ilmu lain itu juga kosong gitu loh ya. Jangan kemudian hasil terawangan Mbah Wira digunakan sebagai pakem satu-satunya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ilmu supranatural itu luas. Ya, itu yang perlu Mbah Wira sampaikan pertama. Yang kedua, Mbah Wira perlu sampaikan bahwa Mbah Wira tidak tahu siapa penjual keris ini, dari mana dia berasal, harganya berapa, penjualnya siapa, ataupun empu yang membuat siapa, Mbah Wira tidak tahu. Dan Mbah Wira juga tidak bertanya. Ya, sehingga terus terang dalam terawangan ini tidak ada unsur menjelekkan ataupun membaik-baikkan seseorang ya. Jadi murni apa adanya dari foto yang diterawang. Kita langsung tanpa banyak membual dan banyak membuang waktu, keris ini dalam sudut pandang Mbah Wira kosong, tidak bertuah. Kenapa? Karena Mbah Wira telah menggunakan 3 metode untuk melakukan pengecekan. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Jadi Mbah Wira berusaha mencari vibrasi energi pada benda ini. Memang ada vibrasi energinya, tetapi energi itu berasal dari energi alam benda-benda yang digunakan sebagai bahan keris ini, bukan energi dari praktisi ataupun empu yang meritual, juga bukan berasal dari khodam. Memang seorang praktisi terawangan harus bisa membedakan apakah energi tersebut berasal dari alam, berasal dari manusia atau praktisi yang meritualkan, ataukah berasal dari khodam. Dan pada benda milik klien nomor 9699 ini berasal dari alam, bahan alamnya, bukan dari pengisian manusia, juga bukan berasal dari khodam.
Jelas ya. Jadi energi itu tidak memberikan tuah apapun pada diri Anda kecuali Anda menggunakan keris ini sebagai media pengisian benda bertuah. Anda pesan khodam diisikan ke keris inilah, itu lain cerita. Ini mampu menampung energi dari khodam dengan sangat baik karena memang sifat dari bahan yang digunakannya. Gitu ya. Yang kedua, Mbak Wira menggunakan metode visualisasi, yaitu Mbak Wira berusaha mencari tanda-tanda visual, tanda-tanda kehadiran khodam, tanda-tanda manifestasi apapun ya dari benda dari klien nomor 969. Ternyata Mbak Wira tidak menemukan ada tanda-tanda visual apapun, tidak ada khodam di dalam benda ini. Nah, kemudian yang terakhir, apabila hasil dua metode sebelumnya menyatakan kosong, kemudian Mbak Wira menggunakan metode yang terakhir, yaitu metode injeksi energi. Jadi Mbak Wira berusaha menginjek benda tersebut dengan energi beberapa kali. Ternyata memang tidak ada feedback apapun. Hal ini menjadi tanda bahwa memang benda ini kosong, tidak berenergi, dan kosong tidak berkhodam, sehingga ini kosong tidak bertuah. Itu dari sudut pandang Mbak Wira. Ingat yang tadi sudah Mbak Wira sampaikan bahwa belum tentu ini juga kosong dari sudut pandang ilmu lain. Nah, kenapa kok bisa kosong Mbak Wira? Padahal ini kan pusaka. Nah, ini perlu Mbak Wira sampaikan bahwa yang namanya pusaka itu diukur berdasarkan orang zaman dahulu. Karena ini kerisnya memang benar-benar tua. Jadi ada seseorang, sebut saja namanya A, yang pesan kepada seorang empu untuk dibuatkan piandel. Apa toh piandel? Piandel itu penebal. Apa toh penebal? Penebal adalah penutup kekurangan kita. Misal, ada seseorang yang ganteng wajahnya, besar tinggi badannya, ya, gagah berwibawa suaranya, dia ditakuti oleh seluruh orang di kampungnya, tapi secara ekonomi dia seret. Maka dia akan membuat keris yang bertuah kerejekian untuk menambal sisi kurangnya dia. Karena dia secara fisik udah ganteng kayak Arjuna, tapi duitnya nggak punya. Karena kalah rupa menang penghasilan ya, bukan kalah rupa menang dupa ya, kalah rupa menang tabungan kan gitu. Jadi kalau rupanya doang ganteng, tabungannya seret gitu kan ya, dia pesan keris yang bertuah kerejekian. Belum tentu keris ini akan cocok dipegang si B. Kenapa? Karena si B wajahnya ganteng, gagah, berwibawa, wah, duitnya banyak lagi, wah. Tetapi kalau urusan asmara, si B sering boncos. Nikah mati istrinya ya, nikah lagi istrinya pergi, nikah lagi istrinya selingkuh dan seterusnya. Sehingga si B kalau pegang kerisnya si A nggak pas. Karena kerisnya si A titik beratnya, stressing pointnya pada kerejekian. Kalau si B stressing pointnya pada pengasihan, kerukunan rumah tangga. Gitu. Belum tentu keris itu kemudian ketika dipegang si C cocok. Karena si C ganteng, gagah, berwibawa, duitnya banyak, istrinya banyak, tapi sakit-sakitan. Sehingga kalau si C pesan keris, stressing pointnya pada penyembuhan, pada kekuatan stamina gitu. Keris ini pun demikian. Tentu dulu, orang zaman dulu punya ukuran badannya sendiri, punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, sehingga ketika keris itu diwariskan ke anak cucunya, keturunannya, belum tentu pas, belum tentu cocok. Kenapa? Karena secara fungsi udah nggak sama. Ibarat baju itu diukur untuk zaman leluhur dulu, A tadi. Begitu turun ke si B, turun ke si C, turun ke si D, turun ke si E, turun ke si F, belum tentu lagi cocok, belum tentu lagi sama. Itulah yang menyebabkan andai kata dia bertuah sekalipun belum tentu cocok ketika dipegang orang zaman sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, khodam dalam keris bagaimanapun juga bersifat cocok-cocokan. Belum tentu kakek Anda punya istri lalu kakeknya mati, istrinya mau dipakai sama anaknya, belum tentu. Bisa jadi istrinya hanya mau sama kakek Anda tadi. Ketika kakeknya mati kemudian berpindah ke anaknya, si khodam penunggu tadi belum tentu cocok mau. Akhirnya dia memilih lepas kembali ke alamnya. Sehingga keris itu walaupun secara fisik dipindah tangankan dari seorang bapak ke anaknya, belum tentu khodamnya mau ikut berpindah. Karena ya tadi khodam itu jodoh-jodohan seperti istri. Ketika A mati belum tentu istrinya itu mau dibawa si B gitu loh. Walaupun kerisnya dibawa. Kemudian B mati, belum tentu si istri tadi mau dibawa sama si C, walaupun kerisnya dibawa. Bisa dipahami ya, karena jodoh-jodohan. Itulah kenapa keris tarikan alam itu seringkali kosong. Kenapa? Karena khodamnya cocoknya jodohnya sama yang narik.
Begitu sakti mandraguna dites, ada kolektor naksir, waduh keris kok sakti banget, ditaruh di atas batu-batunya pecah, ditaruh di atas gunung-gunungnya ambiar, ditaruh di atas hutang-hutangnya lunas, misalnya. Naksir si A, dibeli, belum tentu kodamnya jude mau, kemudian tuahnya sama-sama ajaib sebagaimana ketika dipegang oleh praktisi yang menarik. Gitu loh ya. Jadi ini juga polemik gitu loh ketika kita mewarisi pusaka-pusaka yang tua. Lalu yang ketiga, alasannya bisa jadi ini mati dalam bertugas. Karena bagaimanapun juga ini udah berpindah tangan banyak generasi, melewati berbagai orang dengan berbagai masalah. Bisa jadi kodamnya mati dalam menjalankan tugas pada generasi kesekian, sehingga akhirnya memang secara fisik kerisnya masih ada, tapi secara kodam tidak ada. Itulah ya beberapa alasan, masih ada lagi pantangan perawatan dan seterusnya, masih banyak lagi ya penyebab kenapa kok suatu keris itu kehilangan kodamnya. Tadi 3 alasan yang paling cocok untuk keris ini. Terima kasih, itu tadi yang bisa Mbah Wira sampaikan ya. Apabila Anda punya cerita yang ingin disampaikan boleh, punya pendapat yang disampaikan boleh, punya tanggapan yang ingin disampaikan boleh, ataupun Anda punya pertanyaan ya yang ingin ditanyakan juga boleh. Terima kasih, selamat pagi.